Kita perintahkan ketua. Oh, saya diperintah. Pak Wahid, Pak Wahid. Oh, Pak Wahid Mas ya. Baik Pak, saya mohon izin Pak Jaja ya. Siapa? Ya, saya ini simpatik sama Pak Jaja. Gara-gara Pak ada tambahan 10.000 ini Pak Jaja kelihatannya capek sekali dan sibuk sekali gitu. Banyak lembur begitu. Pak mohon izin, ini kan kota yang existing yang untuk saya mau fokus di tempat Bapak yang haji khusus Pak ya. Siapa? Kalau mengacu pada kota 22100 sebelum tambahan, harusnya kan Bapak itu 17.680. Iya Pak. Betul Pak ya? Betul betul. Oke. Kemudian dengan adanya tambahan 10.000 menjadi 27.680. Betul Pak ya? Iya. Oke. Padahal kalau harusnya dibagi proporsional undang-undang kan hanya tambah 1.400, 1.600. Tapi udahlah itu nanti ini perdebatan lain yang kita udah perdebatkan kemarin. Nah, saya ingin tahu dulu Pak, yang ringan-ringan dulu Pak. Total daftar antrian haji khusus itu sekarang jumlah totalnya berapa Pak? Kalau haji reguler kan 5, sekian juta itu. Kalau yang haji khusus ini ada berapa yang antrian hari ini? Yang tahun 2023 sebelum tahun 2024. Pak Muhi bisa ditampilkan Pak Muhi? Ya, tahun 2023 di Sisko Patuh. Nanti mohon izin kalau bisa saya minta password Sisko Patuhnya deh untuk orang untuk bisa melihat membaca itu. Siapa yang tugas menampilkan ini? Mana? Oh Bapak. Oh ya silakan stafnya Pak Jaja. Siapa namanya Pak? Oh Pak Muji. Oh kok kayak orang pamijahan Pak Muji. Ya kan itu. Izin Pak Ketua. Ya. Dalam waiting list kita ada 140.098. 100. 40.098. 100 saya catat 140.098 jemaah. 98 jamaah. Iya. Kalau dibagi sekitar 17.680 itu berarti antriannya berapa tahun Pak? Coba dibagi Pak Muji. 7 tahunan berarti sekitar ya. Ya kan? 7 tahun gitu. Oke Pak. Nah, karena antriannya 7 tahun ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Karena ada tambahan ini setahun 2023 Pak ya? Atau setelah berangkat tahun 2024 ini? Setelah ini Pak, setelah berangkat ini. Setelah berangkat? Iya. Berarti tambah 10.000 Pak. Kan saya tanya sebelum berangkat. Oh, iya. Oh ini Pak dikurangi yang berangkat ini Pak. Ini. Makanya enggak. Iya, iya. Ya, oke. Iya. Ini kan yang hari ini kan? Iya Pak. Berarti kan udah termasuk yang berangkat kan? Oke. Nah, oke. Ini semua sudah memenuhi syarat tentunya kan, yang Sisko Patuh itu kan. Dalam arti syarat tidak pernah naik haji. Kalau tahu udah pernah naik haji di 10 tahun sebelumnya. Intinya Pak Wahid nggak boleh masuk di situlah. Iya Pak. Pak Wahid, Pak Maman nggak boleh masuk situlah karena tahun lalu berangkat, tahun sebelumnya berangkat begitu kan. Nah, termasuk saya juga boleh masuk lah kita kira-kira begitu. Kecuali pakai visa Forodah gitu kan. Nggak boleh masuk di Sisko Patuh ini. Clear Pak ya? Iya. Oke, clear. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Yang daftar tunggu di tahun 2002 yang harusnya daftar tunggu di tahun 2025 itu ada berapa orang yang berangkat tahun 2025? 2025. Ya, tolong dicek Pak Muji. Yang tahun 2025. Yang tahun berangkat 2025. Waiting list yang harusnya berangkat tahun 2025. Mana? Pak Muhyi? Tampilkan. Kan disuruh jawab Bapak tadi. Yang harusnya berangkat di tahun 2025 itu ada berapa? Ada berapa kota? Kan di Sisko Patuh itu ada tulisan kan? Ini berangkat tahun sekian, ini berangkat tahun sekian. Oh itu di Sesuhat Pak. Di Sesuhat tadi dengan Pak Hasan Pak. Di Sesuhat itu jangan lupa.
Lu katanya kalau Siskopat itu Pak pelaporannya Pak. Ya berarti di Siskohat lah. Di Siskohat nanti Pak dengan di bahasa. Siskohat. Iya Pak. Enggak, yang haji khusus pun masuknya di Siskohat. Di Siskohat Pak. Oke, kalau itu tolong buka di Siskohat itu ada berapa yang harusnya berangkat tahun 2025. Ya, itu nanti sampai ke situ ada berapa. Bisa dibaca Pak Muji? Bapak nggak hafal? Nggak apa-apa sih. Nanti Hafal. nanti kami susulkan Pak. Nanti kan habis sini ada Siskohat, Iya. jadi ditanyakan. Iya Pak. Ya kan? Saya ingin tahu sebetulnya. Nah, kemudian Bapak tadi sudah mengatakan bahwa ya kan yang kalau mengacu pada penjelasannya Pak Dirjen, ya kan, Pak Dirjen ini nggak saya tambah, nggak saya kurang dari atasan Bapak ini loh, materinya ini. Saya hanya membaca ini, bukan kata saya ini. Siapa itu Pak? Ya kan, kata Pak Dirjen ini di forum ini disampaikan mekanisme pengisian kota. Oke. Tahap 1 urut nomor porsi. Betul Pak. Betul kan? Betul. Ada berapa yang urut nomor porsi yang dari 10.000 itu? Ini kan Pak ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Enggak, saya mau tanya. Iya. Jumlahnya kan Bapak, Iya. tugas Bapak kan tadi mengatur yang 10.000 tambahan itu, memverifikasi kan? Iya. Kan tadi Bapak yang mengatakan sendiri, PIHK mengajukan kepada Bapak, Bapak memverifikasi. Verifikasi kan ada parameternya. Iya. Apa yang diverifikasi itu? Iya. Memenuhi syarat-syaratnya apa tidak? Betul apa betul? Betul. Betul Pak ya? Nah, salah satu klausul persyaratan yang dibuat, kriteria yang dibuat oleh Pak Dirjen itu ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 urut nomor porsi. Urut nomor porsi kan artinya yang nggak bisa berangkat di tahun 2024, mereka berangkat tahun setelahnya itu yang langsung otomatis naik. Iya. Itu ada berapa? Dari 10.000 itu Berdasarkan daftar tunggu. berdasarkan daftar tunggu, karena kan urut nomor porsi judulnya. Pak Moi yang lunas tunda itu berapa? Oke. Saya menggunakan logika Bapak aja ini. Iya Pak. Kan Bapak yang memverifikasi masalahnya, bukan orang lain. Pasukan Bapak yang memverifikasi. Ada 9.400 Pak. Yang nomor urut porsi. Iya. 9.000. 400. 9.000. Yang untuk keberangkatan di tahun 2025. Enggak, 9.000. 9.400. 400 pas. Iya. 9.000. Ulangi Pak, 9.000. Saya catat ini Pak. Sebentar Pak. Ya. Pak Moi bisa 9.400 itu ya? Iya. Ini Pak 9.400. Pas. Iya. 00. Iya. 9400. Iya. Oke. Itu Pak. Berarti tinggal sisa 600 dong. Iya. Yang tidak sesuai dengan nomor urut porsi. Ya maksudnya ini Pak yang keberangkatan tahun 2000. Loh, enggak, Bapak paham pertanyaan saya enggak tadi, Pak? Oke. Pak, ini kan ada klausul kriteria, Pak. Mohon maaf, saya pakai bahasa apa ini harusnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda atau bahasa Jawa supaya Bapak paham. Iya. Ya kan? Saya ulangi lagi, ya kan? Berdasarkan penjelasan dari Bapak tadi, ya kan, ketika ditanya oleh Al-Mukarram Syekh Iskan Kolbi apa? Kolbalubis, ya kan? Siapa yang mengatur penentuan ini? PIHK. Habis PIHK ngapain? PIHK dibawa ke tempat Bapak untuk diapain? Diverifikasi lolos atau tidak lolosnya. Yang memverifikasi siapa? Saya tim kami Pak. Oke, mau tim mau siapa kan di bawah Bapak. Betul kan? Betul. Namanya memverifikasi itu kan ada ketentuan-ketentuan apanya yang diverifikasi. Betul kan?
Iya. Nah, ketentuannya ini berdasarkan keterangannya Pak Dirjen. Iya. Saya nggak membuat saya ini. Parameternya Pak Dirjen mengatakan yang dinyatakan lolos tahap pertama 1 urut nomor porsi. Iya. Nah, berapa jumlahnya urut nomor porsi? Bapak mengatakan 9.400. Betul? Iya. Betul? Iya, Pak. Betul, oke. Berarti kan yang urut nomor porsi, berarti yang lainnya kan yang tidak urut nomor tinggal 600 dong. Tapi Pak, dari 9.400 yang melunasi, Pak, itu ada 4.200. Enggak, saya tanya yang 10.000. Iya, Pak. Intinya, Pak, dari urut porsi semua, Pak, itu kan ada 10.000. Oke. Iya. Terus kan urut porsi ada 9.400. Oke, yang nomor urut porsi, oke. Iya, yang melunasi itu ada 4.200. Jadi masih ada sisa kuota itu adalah dikurangi dari petugas, Pak. Itu Entar dulu Pak. Ya kan saya mau tanya yang berangkat. Jadi oke, bagus keterangan Bapak. Jadi kalau berdasarkan nomor urut porsi ada 9.400. Tapi ternyata ketika diumumkan itu dia nggak mengambil haknya karena nggak mampu melunasi. Kira-kira begitulah. iya, Pak. Ada berapa yang melunasi ada berapa? Tadi kan saya sampaikan, Pak, bahwa untuk yang jamaah 10.000 itu kan ada 9.400 yang menurut porsi. Ya. Yang memenuhi syarat. Ya, yang melunasi Yang melunasi itu ada 4.204. 4.000 24. 4.000 4.204. 204. Iya. Oke, 4204. Berarti ada sekitar 5.196 yang tidak melunasi yang harusnya nomor porsi. Oke? Iya, Pak. Adakah effort pemberitahuan dari Direktorat Bina Haji Khusus kepada 5.196 orang tadi yang nomor porsi itu dikasih tahu untuk bahwa ada mempunyai kesempatan untuk berangkat tahun ini? Iya, Pak. Lewat apa? Lewat satu, membuat surat ke PHK dan kita mengumumkan melalui laman resmi Kementerian Agama. Membuat surat kepada PHK. Ketika di daftar Siskohat itu, mohon maaf, ada nomor HP-nya jamaah apa tidak? Pak Mui, di dalam itu ada cantum nggak? Ada alamatnya apa tidak? Kalau alamat ada, Pak. Kenapa nggak dikasihkan langsung kepada orang yang daftar urut itu supaya dia kesempatan untuk dikasih hak kesamaan utama? Nah, ini mungkin Pak yang Gini Pak, ya, gini Pak. Mohon maaf Pak, saya ini biasa di Komisi 6. Iya, Pak. Di Komisi 6 itu biasa hubungannya hubungan bisnis. Bisnis itu kaitannya dengan pelayanan, sama dengan Bapak ini kan pelayanan. Iya. Kalau ada orang itu mau beli perusahaan, ada orang berkongsi, saya ibaratkan ya, berkongsi membuat PT perusahaan. Saya sama Budiah ini membuat PT. Oke Pak, saya mau melepas saham saya, hak saya. Oke, itu namanya first refusal right. Hak kepada hak siapa orang itu harus saya tawarkan kepada partner saya namanya Budiah. Ini juga sama harusnya Pak. Kalau Bapak itu mempunyai kesadaran pelayanan, hak pertama itu dikasihkan kepada siapa? Kepada 9.400 orang itu. Nah, orang yang tidak memenuhi itu harus di cross check dulu, dikasih tahu. Kenapa mereka? Karena ini hak mereka. Kecuali kalau mereka memang saya tahun ini tidak bisa Pak, ada begini, membuat alasan. Tapi itu sifatnya retroaktif Pak. Aktif dari pemerintah. Itu namanya Bapak, namanya direkturnya Direktur Bina Haji Khusus. Kalau hanya menyerahkan kepada PIHK, namanya bukan Direktur Bina Haji Khusus, namanya Direktur Travel, pengawasan travel, atau Direktur Korespondensi Travel atau PIHK. Ruang skopnya itu endingnya itu bukan di PIHK, endingnya itu di nasabah.
Oh kan nasabah jadi kayak bank saya. Di jamaah, mohon maaf saya kebiasaan di Komisi 6 saya ini. Mohon maaf ini. Endingnya itu di end usernya itu di jamaah. Makanya itu dilakukan nggak? Iya. Pakai apa instrumennya? Yang pertama adalah Pak, setelah kita setiap kali mengumumkan kuota ini kan kita lambaikan kepada PHK. Ada Bapak suratnya? Ada. Kepada PHK atau kepada jamaah? Terus berkaitan dengan itu juga kami umumkan melalui laman resmi Kementerian Agama, Pak. Itu, Kapan diumumkan? setiap ada kuota tersisa kami umumkan, Pak. Kan di situ ada alamatnya di Siskohat. Iya. Kenapa? Nah, karena gini Pak, kami menganggap bahwa yang tahu kondisi jamaah itu adalah PHK. Memang ini Pak belum kami lakukan untuk yang langsung ke jamaah, Pak. Ini Bapak parah kalau gini Pak, manajemennya Pak. Enggak, Iya. begini Pak. Pak ya, mohon maaf Pak. Bapak ini Direktur Bina Haji Khusus. Tupoksi Bapak itu pelayanan, salah satunya pelayanan jamaah Pak. Nah, dalam konteks mitigasi risiko Pak, itu namanya Bapak harus tahu namanya KYC Pak. Know your customer Pak. Customer di sini jamaah. Jamaahnya itu siapa? Dia siapa? Laki-laki atau perempuan? Ini tempat tinggalnya di mana? Kondisinya apa? Ini mohon maaf, saya beropini ini. Standar pelayanan Bapak di bawah SNI Pak. Di bawah standar nasional Indonesia kalau begini Pak. Belas rame jaji kalau bahasa orang Jawa bilang ini. Mohon maaf ini Pak, saya beropini Pak. Harusnya itu begitu ada kayak gini disuratin Pak. Feedbacknya dia kayak apa di situ? Ini kalau kita mengutamakan jamaah. Kalau dengan mekanisme seperti ini Pak, kenapa? Karena Bapak punya datanya, daftar jamaah itu di mana? Di Siskohat. Kecuali kalau Bapak menembak di dalam angin kosong, nggak punya daftar jamaahnya. Kan begitu Pak Wahid? Kalau Pak gini Pak, mohon maaf, saya orang awam, bukan penyidik APH, DPR biasa, patut kalau saya mempunyai kecurigaan ada unsur kesengajaan. Karena apa? Ada proses yang harusnya disampaikan kepada orang berhak tidak dilakukan dengan baik. Kalau kesimpulannya seperti ini, nah ini udah gak apa-apa, ini catatannya like-nya di situ. Oke, satu ini. Oke, Bapak nggak bisa jawab, nggak apa-apa ini. Clear Pak ya? Nah, dari sini ya. Poin kedua Pak, yang lansia ada berapa? Saya mau cek satu-satu aja. Yang lansia 1% Pak. 1% itu berapa dari 10.000 itu? Pak Mui, sampaikan Pak Mui. Berarti kan 100 kalau 1%. Ini tidak bayar. Catatan yang saya miliki itu lebih kuat peranan jemaah atau PHK, berarti PHK lagi itu memperkuat kedua yang saya itu. Makanya tadi ini kalau kayak gini nama direkturnya tak suruh ubah nanti. Bina pencatatan PIHK. Ya, bukan bina haji khusus. Karena haji khusus itu kan objeknya, end usernya itu kan jamaah harusnya. Semua peraturan yang dibuat kan untuk jamaah. Melindungi jamaah sebetulnya. Ya, izin nanya juga ya Mas ya. Oke Pak, yang lansia Pak 100 karena 1%. 1% itu Pak. Ya 100 kan? Ya. Pendamping lansianya berapa? Iya. Lu kan pakai logika aja kita Pak. Jangan sampai lansianya 100, pendamping lansianya 1000. Hah? Nanti detailnya kami sampaikan lagi Pak. Hah? Nanti Oke, setelah gini itu aja. sampaikan, Pak. Makanya termasuk penggabungan mahram. Nanti saya mau tanya kejar lagi, yang suami istri berapa, yang janda berapa, Iya. jandanya umur berapa. Kalau yang muda tolong kasih tahu saya juga. Mohon maaf ini. Kan supaya tahu juga pendamping mahramnya berapa juga, supaya kita cross check.
Di sini kita mau mencari ada lag apa tidak ada lag. Oke? Iya Pak. Ini pertanyaan ini saya tanyakan kepada Bapak, tepat atau nggak tepat? Kalau Bapak bilang nggak tepat, sampaikan. Supaya nanti kepada siapa saya menanyakan ini. Tepat Pak. Tepat, Akan oke. kami sampaikan datanya Pak. Nah, kalau misal Pak nggak tepat Pak, tanyanya kepada bagian Siskohat, jangan kepada saya. Oke, saya berhentikan pertanyaan saya. Iya. Ngapain saya capek-capek tanya kepada orang nggak tepat itu? Oke Pak ya. Siap Pak. Nah, termasuk berapa yang lunas tunda ganti nomor urut berikutnya berbasis PIHK. Nah, saya mau kejar sebenarnya pertanyaannya beliau tadi. Disinilah letak moral hazardnya. Ada unsur subjektivitas yang Bapak ini saya lihat ada unsur tekanan nggak mau mengaku di dalam forum ini. Apa unsur subjektivitasnya? Kenapa yang ini ada PIHK yang mengajukan dipanggil untuk pelunasan, yang lain tidak dipanggil untuk pelunasan? Jangan-jangan yang tidak dipanggil untuk pelunasan itu sesuai nomor urut porsi yang 5.196 tadi itu nggak dipanggil itu. Ada apa ini? Kan orang jadi bertanya-tanya, wajar. Karena ada yang dipanggil, ada yang nggak dipanggil. Nah, ketika memutuskan itu basisnya apa, Bapak? Kenapa sih dari PIHK X dapat 100, yang PIHK misal ini PIHK Y katakanlah Azikra dapat 6, kenapa Al-Aqsa Juru Dakwah Al-Bayan Permata Ujas dapat 102? Ini saya sampling aja Pak, membaca dari daftar Bapak ini. Apa karena mereka yang ngajuin cuma segitu? Apa mereka yang ngajuinnya itu diverifikasi, yang lain yang lolos cuma segitu? Dan kenapa ada yang lain yang ngajuin kok nggak dapat? Nah, ini kan pertanyaan, apa sebab musabab, apa pasal, apakah dia melanggar ketentuan yang digunakan untuk ini dari Pak Dirjen ini? Nggak bisa, kuota lansia sudah penuh, bisa jadi, atau apa? Nggak bisa, nggak sesuai nomor urut porsi, kan bisa jadi alasannya. Kenapa? Kenapa yang nomor urut porsi nggak dipanggil daripada dia ingin melunasi? Kenapa yang nggak pakai nomor urut porsi dipanggil untuk melunasi? Itu pertanyaannya Pak. Iya. Apa sebab? Yang pertama Pak, untuk pengisian kuota ini kan adalah berbasis PIHK Pak. Berbasis kuota nasional. Tahu Pak, udah, Iya. nggak usah sambut. Iya. Bapak yang memverifikasi. Iya. Saya nggak memperbalikan pada PIHK. Iya. Ya kan, kalau soal itu jangan diulangi lagi. Iya. Di level itu kami setuju, paham. Yang kami tanyakan adalah ada PIHK yang mengajukan, menurut dia memenuhi syarat, tidak dipanggil perintah untuk melunasi. Kenapa ada yang dipanggil untuk perintah melunasi? Unsurnya apa yang ini dipanggil, yang ini tidak dipanggil? Pertimbangannya. Inilah Pak yang terus terang saya juga kaget juga ya mendengar pada hari ini Pak. Karena selama ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan kepada staf saya sampaikan, siapapun yang telah memenuhi mutu porsi harus sebagaimana porsinya, berangkat tahun ini. Kecuali mungkin mereka sudah berikan kesempatan tapi tidak melunasi, itu hak lain, itu hal lain. Ya, betul Pak. Betul. Itu Pak. Tetapi adalah kewajiban kita adalah menyampaikan kepada jamaah melalui PHK Pak, agar segera melakukan itu. Tapi setelah saya mendapat hari ini informasi tadi Pak, saya terus terang Pak cukup kaget. Pak, mohon maaf Pak, saya kira ini masalahnya begini Pak ya. Iya, Mohon Pak. maaf Pak ya, saya anggota DPR, Pak Marwan anggota DPR, Iya. Budia anggota DPR, semua anggota DPR di sini, Bapak pejabat, Iya. ya kan, sama-sama manusia. Kita ini insan semua Pak. Pak Marwan ada yang ngadu kepada Pak Marwan, di konstituennya bisa jadi yang lain tempat, aku juga ada yang ngadu. Makanya saya tanyakan pertanyaan, mungkin bapak-bapak yang lain juga ada yang mengadu dengan proses yang sama, betul kan? Masa sih ketika DPR jamaah itu ngadu ke DPR, kemudian pihak kementerian nggak tahu? Biasanya Pak, namanya orang sampai ke anggota DPR itu, kalau sudah di kementerian itu mentok nggak terlayani, harusnya pemerintahan itu tahu lebih dahulu biasanya. Iya.
Karena apa? Jamaah nggak mungkin mau ngadu ke DPR kalau di sana dinyatakan sudah nggak ada masalah. Ini logika orang. Iya. Jadi saya jujur saja ya meragukan tatapan mata Bapak dengan mengatakan baru tahu hari ini. Saya meragukan tatapan mata Bapak. Iya. Ya ini kan Pak, pernyataan saya ini yang telah bersumpah oleh Bapak kemarin. Ya nggak apa-apa, Bapak sumpah nggak Iya. apa-apa. Tapi nanti Bapak ini sendiri loh, Bapak punya anak, punya cucu loh Pak. Iya Pak. Makanya kalau nanti Bapak bertanggungjawabkan ternyata Bapak hidupnya susah, jangan salahkan kita loh Pak. Oh. Karena Bapak yang membuat keterangan yang beranu loh Pak. Iya. Yang nggak sesuai loh Pak, gitu loh. Nggak apa-apa, itu kalau memang seperti itu. Nah sekarang yang penting, sekarang saya ingin tahu jawabannya ini kenaan apa, diverifikasi lanjut berapa yang mahram, berapa yang ini semua. Karena apa? Pak Marwan ini sama yang lain bisa mendatangkan Pak 5.200 orang yang harusan umur porsi yang berminat itu nggak berangkat itu ada Pak. Sementara Bapak memberikan lebih hampir 3.800 kepada 0 orang yang baru daftar pada hari itu. Ada apa ini? Sehingga patut kemudian kalau anggota DPR itu mempertanyakan dan ada unsur sakwa sangka. Karena mekanismenya ini menurut saya ada mekanisme yang dilompatin, ada celah memang. Baik, cukup? Ya, Saya? Aku nambah dikit lagi Mas Penting, Mas. Saya cukup. Ya. Udah cukup, Izin, ini saya dari tadi terganggu. Kan PIHK itu harus 45 orang, Pak. Iya Pak. Tapi di sini 1, 2, 6, Nah itu 4. kenyataan seperti itu Bu. Jadi yang Harusnya nggak mereka boleh loh Pak. Itu kan minimal dia mengusulkan 45 orang. bukan Bu, itu yang Bu, yang memberangkatkan, bukan yang usulan. Jadi kalau yang memberangkatkan itu 45. Kalau dia kurang dari 45, maka dia menggabung dengan pihak lainnya. Nah, iya itu. Nah, kita ingin tahu pada akhirnya nih berapa PIHK yang memberangkatkan. Jadi ini kan to collect, yang mengkolek. Ini kan ini dikolek. Lalu diberangkatkan. Nah, yang berangkatkan kan berarti antara PIHK yang mengumpulkan nama jemaah dengan PIHK yang membawa jemaah ini kan beda lagi. Nah, ini kan ada proses transfer jemaah lagi ke PIHK yang memberangkatkan. Nah, ini kita juga baru tahu ini. Lalu yang kedua, apakah metode pengisian kuota mahram ini juga terjadi di reguler? Berapa persen nih kuota mahram di reguler? Pendamping ya. Nah, itu nanti di reguler itu juga untuk kita juga ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya kira cukup ya. Sedikit lagi Pak. Ya. Jadi sebentar Pak, intinya kan tadi sudah jelas. Iya, Pak. Ada kesimpulan. Iya Pak. Ada penjelasan bahwa PIHK hanya mengajukan verifikator yang menentukan ini lolos dan tidak itu ada di beliau Pak. Iya. Itu melalui sistem juga Pak. Apa? Melalui sistem juga Pak. Oh, udah mau melalui Iya, sistem apa Pak kan? Sistem kan mesin Pak. Siapa? Yang menyatakan mesin mati, mesin hidup kan Bapak kan? Iya. Intinya begitu. Mesin itu, mesin rusak kan Bapak juga. Misal kayak gitu. Berarti di bawah beliau Pak. Jadi kalau ada kemudian si A ini 35, B 25 ini murni semua tanggung jawab beliau. Operator kenapa? Karena dia memverifikasi. Ya, tinggal nanti kita kerja kita kemampuannya membuktikan ada orang yang sesungguhnya itu punya hak tapi nggak diverifikasi. Dan fakta itu aja. Clear Pak? Silakan Pak. Tolong disampaikan tambahan nama yang tergabung di dalam asosiasi. Siapa? Tinggal sampaikan. Ini sekarang ini. Tadi aspirasi yang lain. Iya, Pak. Ada berapa asosiasi? Ada 10 asosiasi, Pak. 11 asosiasi. 11 asosiasi, Pak. 11 asosiasi. Asosiasi. Oke. Daftar itu ada. Ada, Pak. Enggak yang memberangkatkan loh Pak. Yang memberangkatkan pun ada apa namanya, Pak? Nanti saya sampaikan. Hah? Yang memberangkatkan pun juga ada. Dan jumlah jamaah yang diberangkatkan? Iya, ada, Pak. Oke. Oke, Pak. Dikirim ya ke sini? Iya, Pak. Siapa? Oke. Makasih. Cukup Ketua.
Baik, Pak Jaja sudah menyampaikan seluruhnya. Bila sewaktu-waktu diperlukan keterangan selanjutnya, kami akan panggil lagi. Siap. Maka untuk kesaksian dari Direktur Pelayanan Haji Khusus dan Umroh cukup. Mungkin sebelum ditutup Pak Ketua, bisa nggak dijawab Pak Jaja yang semangat kali ngasih 10.000 ke travel ini siapa sih? Kan ini perbincangan besar di Kementerian Agama. Siapa sih yang semangat sekali itu? Masa diam aja semua ini tiba-tiba ada di KMA kan enggak? Siapa sih? Udah. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Tidak tahu, tidak mau beritahu. Tidak tahu saya, Pak. Tidak tahu. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dan tidak tahu. Ya. Oke. Nah, karena itu kami ucapkan terima kasih kepada anggota Pansus dan Pak Jaja. Rapat kita skor dengan catatan semua data yang dibutuhkan tadi segera disetorkan. Bila tidak, kita akan umumkan tidak mau memberi bukti-bukti. Terima kasih. Persidangan kita skor.